Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan bore up motor Yamaha Mio J dari 110cc ke 150cc. Anjay, jauh banget naiknya. Simak terus videonya, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Langsung saja, tanpa embel-embel buka bodi seperti biasanya, kita langsung ke scene di mana kita akan mengeksekusi permesinannya atau ruang pembakarannya. Kita awali dari blockheadnya. Kita pretelin part-part blockheadnya untuk dilakukan penggantian serta pembersihan secara menyeluruh. Nanti yang akan kita ganti adalah per klep menggunakan per klep racing dari RX7. Lalu noken as kita ganti ke BRT tipe T1 serta blockheadnya akan kita bubut untuk disesuaikan dengan speknya atau spek 59an. Piston dan noken tadi masih aman ya guys. Ya cuma buluk dikit, ditaburin garam sama saus dikit jadi gurih-gurih nyoy. Lanjut. Terus sebelum melakukan bubut blockhead, kita lakukan pengukuran blockhead untuk dipapas. Kita dapatkan parameternya dengan cara dicocokkan dengan packingnya agar sesuai dengan pistonnya. Setelah selesai langsung saja kita tata pemasangan head di mesin bubutnya agar mendapatkan hasil yang maksimal serta hasil yang tidak mencong-mencong gak jelas seperti halnya jalan berpikirnya kecoa terbang dan mama matic. Terus kita coba puterin dulu untuk make sure. Make sure tuh artinya memastikan guys, apakah alur dari putaran mesin bubutnya udah josngeng atau belum. Yoi. Jika dirasa sudah josngeng langsung saja kita eksekusi. Setelah selesai, jangan lupa dibersihin headnya ya, supaya nggak ada sisa-sisa serpihan headnya. Terus pistonnya kita ganti menggunakan piston ukuran 59 sehingga cc-nya menjadi 150cc. Anjay, josngeng parah. Lalu bloknya juga kita ganti. Oh ya, ini kita pakai blok set dari XTR ya guys. Kita udah sering menggunakan blok ini. Jadi ini recommended untuk digunakan ketika kalian ingin melakukan bore up. Per klep kita ganti menggunakan RX7 Racing yang medium ya. Jangan keras-keras, medium aja udah cukup sih sejauh ini besti. Noken as kita ganti BRT tipe T1 serta injektor kita ganti RX7 Racing 150cc 8 hole untuk menyesuaikan spek yang tadi udah kita racik ya. Karena businya udah saatnya ganti, kita ganti dengan busi merek ngek. Kenapa nggak busi-busi dari merek racing bang? Kalau menurut gua, busi paling cakep itu merek NGK dan Denso. Dua brand tersebut recommended untuk sejauh ini ya. Langsung aja kita aplikasikan racikan-racikan yang sudah kita tentukan tadi ke motornya besti. Jangan lupa pas pemasangan jangan sampai ada yang kebalik dan salah pasang. Karena hal itu merupakan kesalahan yang sering terjadi ketika kita melakukan turun mesin. Sehingga harus teliti banget nih di fase pemasangan ini. Kalau gua pribadi di bagian sini kita kasih gemuk agar pergerakan piston bisa jadi lebih optimal. Gua udah sering melakukan ini dan ini tuh berpengaruh banget besti. Jangan lupa gunakan packing baru ya untuk menghindari kerungkatan yang hakiki. Lanjut kita pasang headnya guys. Tapi tenang, ini belum selesai. Ini masih perlu kita buret dulu nanti. Setelah pemasangan selesai, langsung saja kita lakukan tes buret untuk mendapatkan angka kompresi nih guys. Soalnya kalau kompresinya ketinggian bisa menyebabkan kerungkatan seperti bahan bakar boros, mesin cepat panas, part gampang rusak, dan sebagainya. Oleh karena itu ini adalah bagian terpenting ketika kita melakukan bore up dengan peningkatan cc yang jauh. Terus didapatkan kompresi 12,5 ketinggian. Kita kurangin kompresinya dengan cara kita colok pistonnya. Setelah penyewakan selesai, kalau di kita pistonnya dibolongin sampingnya supaya sirkulasi olinya lebih banyak sehingga piston gak gampang baret besti. Wih, ilmu baru nih. Dan ini dia penampakan ketika pistonnya sudah di finishing secara menyeluruh. Josngeng.
Seperti biasa, lagi dan lagi kita lakukan pengecekan berkali-kali apakah mesin bekerja dengan baik apa enggak. Karena di sini adalah step yang riskan. Karena sering terjadi kerungkatan yang hakiki guys di sini. Dari tadi kenapa sih kok dipasang, bongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi? Ya memang seperti itulah proses penyetelan kompresi. Seribet itu guys, makanya biayanya ya lumayan lah. Karena itu harus copot-copot mesin terus gitu. Lanjut langsung kita pasang headnya aja. Karena pemrosesan ruang pembakaran sudah selesai. Tinggal pasang-pasang aja guys. Jangan lupa baut headnya dikencengin pakai kunci torsi ya. Ya gue udah sering jelasin dah kenapa hal ini sangat penting. Kalau masih belum paham bisa lihat video gue yang lainnya ya. Pas head udah kepasang, kita setel klep untuk mengatur jarak atau posisi pelatuk klep dan klep. Kalau kerapetan kompresi bocor dan tenaga akan kempos. Klep kelonggaran bisa berisik dan tenaganya juga kempos. Masalah permesinan sudah selesai, mari kita beralih ke bagian perinjeksiannya. Tur mesin di kita sudah pasti sekalian dapat servis besar dan servis bulanan ya. Jadi nggak asal langsung kita templokin, pasti kita bersihin semua part-partnya terlebih dahulu. Nah ini adalah scene ketika kita membersihkan bagian perinjeksiannya dan pemasangan bagian perinjeksiannya. Tentunya kita tambahin lem ya supaya rekatnya tuh bener-bener merekat gitu guys. Oke langsung kita pasang aja ke bagian permesinannya guys. Setelah dicek secara menyeluruh, kita mendapatkan permasalahan di cangklong businya yang lama udah kotor. Jadi kita ganti menggunakan cangklong busi ori Yamaha ya guys, no KW-KW. Terus karena sekalian turun mesin, kabel-kabelnya kita rapihkan sekalian supaya ketika ada masalah, bengkel selanjutnya yang akan menservis motor ini jadi lebih mudah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kelistrikannya. Karena seringkali kita mendapatkan masalah yang membagongkan terkait kelistrikan dikarenakan kabel-kabel yang ruwet. Aslinya mah bukan masalah kelistrikannya yang bikin pusing, tapi justru masalah manajemen kabel yang ruwet. Nah oleh karena itu, semoga setelah kabel ini udah termanage dengan baik, jika owner tidak servis di bengkel kita, bengkel selanjutnya bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan kelistrikannya jika ada permasalahan di kelistrikannya guys. Terus ini cangklong businya kita ganti baru ya. Oke langsung aja kita pasang guys. Terus tidak lupa kita ganti olinya sekalian. Kita ganti pakai sel guys, no KW-KW. Langsung saja kita tuang olinya guys ke motornya. Karena sudah melakukan pengupgradean mesin, kurang afdol jika CVT-nya nggak di-upgrade sekalian. Mari kita eksekusi. Kita bubut pulingnya menjadi 14 derajat besti supaya fan belt bisa fleksibel. Per ganda kita gunakan RX7 Racing 2000 rpm. Anjay, akhirnya ada konten yang pakai per 2000 rpm. Terus per CVT kita ganti menggunakan 1500 rpm dari RX7. Roller kita ganti pakai 8 gram dari RX7 Racing. Langsung aja kita pasang muanya guys. Setelah itu karena aki lama udah lemes, jadi kita ganti menggunakan aki baru dari Motobed. Akinya recommended ya guys. Seperti biasa, setelah semua part sudah terpasang dengan baik, mari kita scan ECU-nya untuk pengecekan sensor serta perawatan sensor. Karena kita sudah berada di penghujung acara, langsung saja terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar saya bisa merosting kalian lebih jauh. Dan jangan lupa subrek-nya, karena amalan zaman sekarang yang paling mudah selain senyum adalah subrek. Tinggal klik tombol subrek ya dan kalian sudah bisa mengklaim pahala kalian. Thanks for watching and I'll see you on the next content. Mari kita ucapkan salam andalan kita. Salam Jos geng, Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita lakukan test drive guys. Jadi tonton sampai habis ya.